Regah senyum seorang anak terbalut rapih bersama lugu dan polosnya sikap hidup. Pada usia seruas jari tangan, Feby Febiola yang pertama kali menyentuh jemari sang bunda, Sisi Sitanggang, pada 24 Mei 1978 di Jakarta itu selalu mengulum senyum bersama diam dan kesendiriannya. Lantaran Feby berjarak usia cukup jauh dengan kedua kakaknya. Sikap diam serta banyak menghabiskan waktunya dalam kesendirian membuat Feby kecil mulai menenun mimpinya di antara tumpukan buku dan kepingan film. Waktu kecil itu saya sebetulnya anak yang nggak terlalu banyak bicara. Saya orangnya lebih banyak mendengarkan, lebih banyak mengamati, lebih banyak menyimak, lebih banyak berpikir gitu. Karena mungkin saya dengan kakak saya tuh umurnya terpaut jauh, di rumah itu jarang ada teman ngobrol. Jadi banyak kan baca buku, terus nonton itu dulu ada nonton video yang masih tebal-tebal itu. Dan saya nggak punya banyak teman yang seumuran gitu. Jadi saya banyakan diam gitu, banyakan dengerin aja. Terus kalau di kalangan pergaulan teman-teman juga pasti orang kenalnya saya orangnya kalem gitu karena nggak banyak bicara. Tapi kalau udah kenal, nah baru saya bisa ngomong, bicara, bercanda gitu. Dulu saya orangnya jauh lebih introvert dibanding sekarang. Kalau sekarang lebih ekstrovert, lebih bisa bicara gitu. Kalau dulu lumayan pendiam. Dimanja dalam arti diberikan fasilitas sih enggak, karena seperti saya bilang tadi keluarga saya biasa-biasa aja. Mungkin kalau dikasih fasilitasnya berlebihan juga mereka juga nggak sanggup ya. Tapi ya dibilang dimanja sih enggak, mungkin lebih diperhatiin gitu karena paling kecil kan. Limpahan perhatiannya tuh banyak karena kakak saya kan umurnya juga jauh sama saya. Jadi ya diperhatiin lah, di taking care gitu. Tapi dibilang dimanjain dalam arti minta apa dikasih itu enggak. Terlahir sebagai anak terakhir dari 3 bersaudara, Feby kecil tumbuh berkembang dalam kesederhanaan asuhan keluarga. Sang ayah, Edward Hindarta, tak mau memanjakan ketiga buah hatinya dengan limpahan materi. Gaya hidup apa adanya yang dipupuk sang ayah, serta sang bunda yang selalu menanamkan nilai kedisiplinan menjadi motif dasar buat Feby untuk merajut tenunan masa depannya. Dalam sketsa kesederhanaannya, Feby pun melukis masa kecil dengan bermain sepeda dan bulu tangkis bersama para sahabat di sekitar lingkungan rumahnya. Kita lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja ya, maksudnya kalau dibilang terlalu berkelebihan juga enggak, cuma memang kita hidup layak gitu. Ya karena memang orang tua mendidik dengan gaya yang sederhana aja gitu kan. Jadi ingat waktu zaman dulu itu ya masih ngerasain yang namanya main-main sepeda gitu-gitu. Kalau anak-anak sekarang mainnya sama gadget kan. Jadi telat sekarang main sama gadget sekarang. Dulu main sepeda, masih ngerasain dulu main bulu tangkis sama tetangga gitu, masih ngerasain. Yang saya ingat mama saya yang orangnya sangat-sangat disiplin gitu. Jadi misalnya saya kalau main keluar itu harus jam 5 sore itu harus udah masuk rumah gitu. Terus juga kita nggak boleh pergi malam-malam gitu sih, sangat-sangat disiplin lah. Yang namanya didikan keras sih lebih ke arah disiplin ya. Disiplin artinya kita dibiasakan untuk ngerjain sendiri, terutama ngurus diri sendiri lah, harus bisa gitu ya. Nggak tergantung biar ada pembantu, kita nggak boleh tergantung gitu. Kalau tergantung gitu langsung mamah tuh marah gitu loh. Nggak dibiasain gitu. Waktu bisa menyembunyikan rahasia dengan sempurna. Namun detak waktu tak mampu melarang kegiatan hari libur Feby yang terpatri di toko buku. Pada rak-rak buku yang berjejal di antara judul-judul buku dan di bawah sorot mata awas para pencari kebenaran, Feby berusaha memahami pergerakan abjad, menelisik beragam cerita hidup yang tertulis dalam komik dan novel. Namun, untuk lebih merasakan nikmatnya membaca, Feby harus pintar memilih buku. Lantaran sang ayah hanya mengizinkan dirinya membeli 2 buah buku. Kalau minat membaca itu yang mengedukasi itu papa
suka baca, soalnya dia juga suka koleksi buku. Jadi kalau weekend, kalau kita jalan-jalan itu dia selalu aja ke toko buku gitu. Jadi dia selalu bilang, kamu hari ini boleh beli buku dengan harga segini. Papa kasih kamu budget segini, kamu beli buku apa aja. Nah, karena waktu itu saya masih kecil kan, saya mikir gini, aduh kalau cuma dikasih jatah 2 buku, berarti saya bisa baca buku yang di toko buku. Jadi saya ambil dua buku yang akan saya beli. Nah, waktu yang selama itu di toko buku saya habisin buat baca semua buku-buku di toko buku gitu kan. Apalagi kayak komik. Bagi saya rugi banget kalau beli komik. Rugi karena komik kan cepet dibaca. Kalau novel kan nggak lama. Jadi saya selalu ambil novel, komik-komiknya semua saya bacain. Kesendirian bisa menjadi candu. Semakin Feby sendiri, semakin ia berceloteh ria dengan sosok yang muncul usai dirinya bergumul dengan cerita novel. Bagai mentari memendarkan sesuatu yang bersembunyi dalam gelap. Seperti itulah Feby kecil yang secara tak sadar mulai mencuatkan motif seni warisan sang bunda. Jadi dulu waktu kecil itu, aku suka niruin film-film. Dulu mamaku suka nonton film silat gitu deh. Zaman-zaman dulu kan tuh suka nyewa-nyewa video banyak gitu kan. Terus jadi kalau ada adegan-adegan yang sedih-sedih tuh aku suka tiru-tiru di depan kaca gitu. Gitu, sedih-sedih sendiri. Terus juga kalau ada lagu-lagu baru, aku pasti langsung cepet hafal gitu. Berasa sih. Cuma ya mungkin waktu itu orang tua pikirnya, ya ini namanya juga anak kecil. Ya mungkin nggak dianggap itu sebagai sebuah bakat, tapi cuma sebagai ya namanya juga anak-anak gitu. Ya ternyata memang ada bakat dan buktinya itulah pekerjaan yang saya jalani sampai sekarang. Feby kecil ingin terbang memburu cahaya, seperti laron terbang menggapai lentera. Atau mungkin Feby hendak menjadi kunang-kunang, bercahaya kecil di pekatnya malam. Mimpi itu sebatas mimpi yang hanya mengisi kekosongan hari di masa kecilnya. Dulu waktu kecil itu pengen banget jadi, beda-beda sih, namanya juga anak kecil ya. Pernah sempet pengen jadi pramugari. Karena ya namanya juga anak kecil ngeliatnya kan cuma ya dari permukaan aja gitu kan. Kayaknya enak bisa jalan-jalan gitu. Padahal sih aduh kalau sekarang kayaknya nggak mau karena kan takut banyak kecelakaan pesawat atau apa gitu. Kalau itu terus pernah juga pengen jadi ahli psikologi. Terus apalagi ya, pengen jadi arkeolog, macam-macam lah, namanya juga anak kecil. Karena saya suka baca kan, jadi banyak baca 5 sekawan, seru kayaknya nih. Gimana ya pekerjaan yang ada petualangannya apa ya. Masih kecil, masih SD ganti-ganti cita-citanya. Mau dokter, terus pernah mau jadi penyanyi lah gitu-gitu kan. Tapi udah begitu dia sudah SMA, ya cita-citanya jadi ya ke ini ke karirnya itu, ke dunia acting lah gitu. Karena aku kan bongsor ya, jadi kadang-kadang suka nipu umurnya baru 15, ditulisnya udah kamu tulisnya 21, sama agensi tulis 21, rambutnya dicepol-cepol gitu umur 21.